Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cara yang dilakukan oleh tiap manusia untuk menghibur dirinya sendiri. Karena ketika kita hidup itu pasti tidak lepas dari masalah. Itu Mas David ya. Betul. Nah, sebagai seorang yang pernah sama-sama berkecimpung dalam dunia pendidikan, di tempat inilah, di kafe remaja inilah kami sering berbagi, bercerita tentang banyak hal, tentang kondisi ekonomi yang sekarang lagi tidak baik-baik saja Mas ya, tentang bagaimana sulitnya kita bertahan hidup di saat yang secara ekonomi lagi tidak baik-baik saja pokoknya. Tetapi apapun itu, kami tetap berbangga ketika kami berada di Indonesia, karena ketika kita bisa membandingkan itu ketika kita pergi di dunia luar, Mas David. Seperti ketika pergi ke Eropa, ternyata kalau di sini dengan hanya 2.500 atau 3.000 kita sudah dapat segelas kopi dan rasanya enak pastinya. Tapi kalau di Eropa, di Jerman 75.000 bahkan sampai 90.000 harga kopi di sana satu baru dapat kopi. Itu pun rasanya tidak enak. Seporsi nasi yang dibekal anak TK itu Mas David kecil di tempat anak TK, bekal anak TK itu harganya 200.000. Kalau tambah kalau ditambah di nasi pecel itu harganya 250.000. Kalau di sini di warung Garangan, Garangan itu bosnya itu namanya Garangan. Itu 250.000 bisa membeli bakulnya, terus kena dituku. Menjual model piye tetap dikei. Tapi apapun itu, saat ini saya akan bercerita Mas Dik bahwa sekarang tahun politik, jadi banyak para pemerhati pendidikan atau banyak pejabat-pejabat yang ada di lembaga-lembaga yang terhormat itu banyak melakukan suatu pencitraan. Banyak kepala sekolah yang tiba-tiba dipecat karena melakukan bendahara banyak yang dipecat karena melakukan kesalahan. Tapi ya itulah akhirnya mendidik kita untuk jadi kreatif. Nah, salah satu bentuk kreativitasan kita itu bisa saya tuangkan di sini. Jadi sambil ngopi, sambil minum es campur yang harganya sangat amat murah. Pokoknya duit 15.000 kena gitu sak bagul ya. Di sini tempatnya nyaman. Namanya ada Hamzah, iya, kadang celuk Mbah Mo, mbuh celuk Z, mbuh Z kok gak celuk Alif. Tapi terkenali Mbah Mo. Mbah Mo dukun cabul jadi. Sampai akhirnya dia tidak berani menampakkan wajahnya. Karena apa? Karena saya sebagai gurunya ngelokne model piye ya, aten nesu jelas kualat. Tapi apapun itu, sehingga kami punya majalah itu namanya Majalah Lentera di SMA Negeri 1 Singgahan, yang alhamdulillah selama 20 tahun berjalan, sehingga majalah kita sudah diakui secara nasional bahkan internasional, sehingga mendapatkan ISSN atau International Standard Series Number. Jadi itu adalah salah satu bentuk penghargaan yang mendapatkan predikat, sehingga ketika majalah kita sudah ber-ISSN, itu yang menulis di majalah tersebut sudah bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Ya, karena dananya sekarang terbatas, karena ada fenomena pungutan liar, apa-apa dianggap pungutan liar, sehingga kami berusaha untuk menjual lukisan yang berupa ragam hias yang berisi tentang bagaimana kita menceritakan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah suasana pedesaan. Kenapa banyak pohon kelapa? Ternyata ketika saya melihat dulu pernah waktu SMA itu saya jual kartu lebaran Mas David. Dengan memakai kertas foto yang terbakar. Ternyata memakai siluet pohon kelapa dengan matahari pun sudah cukup untuk membuat kartu lebaran kita bisa indah. Nah, ini makanya kenapa kalau misalnya ditanya Pak, kenapa kok semuanya pohon kelapa, kemudian ada banyak pohon bambu, kemudian ada banyak tanaman. Ini saya sudah mulai maghrib tadi sudah mendapatkan sketsa, sudah dapat 6 lukisan kalau tidak salah. Tapi semuanya sama, karena memang nanti rencana akan buat 100 lukisan dengan tema yang berbeda. Tapi ini karena sudah terbiasa, sehingga pohon kelapa itu adalah siluet yang menurut saya adalah paling bagus.
Jadi filsufnya kenapa pohon kelapa itu sama dengan kalau misalnya kita bertanya tentang kenapa pramuka itu simbolnya adalah tunas kelapa. Karena ternyata pohon kelapa itu berguna mulai dari akar, batang, daun, pohon sampai buahnya. Sangat amat bermanfaat untuk menghilangkan lelah, untuk menghilangkan dahaga, untuk membuat garangan itu jadi tobat. Sehingga di sini kalau kita ingin menikmati segelas kelapa muda tersedia di sini di Cafe Remaja. Di sini jual berbagai gorengan, ada kopi cappuccino yang kalau di Jerman itu 90.000, di sini cukup 5.000 saja. 5.000. Jadi kalau saya pesen kopi sianida, kalau di Cafe Oliver di sana mungkin 90.000, di sini cukup 10.000 saja sudah dapat 2 gelas kopi sianida yang bisa membuat Anda bunuh diri ya. Kalau sumpah kendate yang menunggu mau. Ya, ini adalah filsuf dari pohon kelapa, sehingga saya menggambar pohon kelapa dengan suasana pedesaan seperti ini. Kemudian ada masjid. Kenapa ada masjid? Yaitu filosofi bahwa ternyata kita tidak bisa apa-apa ketika kita meninggalkan yang kuasa. Jadi bekerja apapun, kita memiliki profesi apapun, akan sangat hampa kalau kita meninggalkan marketing langit. Marketing langit itu adalah bahwa kita mendahulukan marketing langit dulu untuk bisa mencapai marketing bumi. Jadi filosofinya adalah kalau kita mendahulukan Gusti Allah, lewat sholat ya sholat. Ojo koyo garangan kae. Maghrib yang mau nyetel karaoke. Iya, Pak, namanya. Ojo sebut jenenge gak oleh. Kowe kok dilaporne polisi kapok. Dilaporne Pak Roni. Ya apapun itu di sinilah kita bisa banyak cerita. Jadi tujuan kami nanti akan membuat 100 lukisan yang nanti akan kami lelang kepada alumni, pada orang tua, dibeli ya Pak ya. Untuk keberlangsungan majalah Lentera SMA Negeri 1 Singgahan, karena mendidik anak-anak eman-eman sekali kalau kita sudah punya basic untuk jadi wartawan, kemudian sudah punya basic untuk mengelola majalah yang bisa mengasah kecakapan komunikasi siswa, mengasah kecakapan menulis siswa kalau tidak dilanjutkan eman-eman. Sehingga dengan cara inilah kami nanti akan menjual lukisan yang nanti kalau akan difigura pasti hasilnya pasti akan beda. Dan itu tujuan kami ngevlog seperti ini. Jadi semoga niat baik kami, meskipun ya memang lukisan Pak Barta sederhana, karena memang bukan guru seni, tapi apapun itu kita berusaha untuk menggerakkan seluruh indera kita, menggerakkan tangan kita untuk selalu bergerak menulis, melatih imajinasi kita untuk meskipun hanya membuat pohon kelapa, tapi itu kalau orang tidak memiliki imajinasi yang kuat juga tidak akan bisa. Tapi semua orang memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan dari seorang garangan pemilik Cafe Remaja ini itu adalah meskipun maco banget dia, tapi goreng itu rasanya yo enak, pecel yo rasanya enak, segone itu yo mbuh rasanya kok beda ngono. Jare golek dukun nggone Gunung Kemukus ngono lho. Ndak bercanda pemirsa. Jadi di sini kami tempat kami bercanda untuk sekedar melepas lelah setelah sekian lama kita beraktivitas. Mas David ya. Kita sekarang sudah punya pilihan, Mas David sudah punya pilihan. Pernah jadi pendidik tapi sekarang memilih untuk membuka cucian mobil dan memiliki arena futsal di Tanggir. Jadi kalau Anda yang sudah memanfaatkan jasa Mas David di DP Korwasana sama futsal yang ada di Tanggir, namanya Dua Putra. DP itu Dua Putra. Itu itulah demi untuk mempertahankan hidup secara ekonomi. Dan yang pasti yang dicari dalam hidup adalah keberkahan. Karena apa? Dunia tidak dibawa mati, Mas David. Sebesar apapun usaha kita, nanti akan kita tinggalkan. Tiga, serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Dari kafe Kedai Remaja di kawasan Laju Kidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Subarkah Mas David Z Raja Garangan melaporkan.